Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratni Dwi Putri dengan nomor stambuk P003410200035. Saya berasal dari kelas 2A Teknologi Laboratorium Medik. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi ginjal yang berhubungan dengan parameter NPN, yang dimana parameter ini merupakan bagian dari metabolisme tubuh. Fungsi ginjal secara keseluruhan didasarkan pada fungsi nefron dan adanya gangguan. Fungsi ini dapat disebabkan oleh menurunnya kerja nefron. Beberapa pemeriksaan bisa mengidentifikasi apa yang terjadi atau apa yang menyebabkan sehingga terjadinya gangguan ginjal. Fungsi ginjal terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pembuangan non-protein nitrogen. NPN sendiri merupakan hasil metabolisme dari ginjal, asam nukleat, asam amino, dan protein. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur keseimbangan air, yang dimana hormon ADH membantu dalam menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. ADH sendiri ini bereaksi pada perubahan osmolalitas plasma atau penurunan volume cairan intravaskuler, sehingga dengan adanya hormon ini, maka regulasi keseimbangan air akan terjaga. Yang ketiga, sebagai pengatur keseimbangan elektrolit yang berhubungan dengan ion-ion tubuh seperti natrium, kalium, klorida, fosfat, kalsium, dan magnesium. Selanjutnya, bagaimana keseimbangan nitrogen di dalam tubuh? Jadi, setiap hari 20-30 protein itu akan dirombak secara irreversibel, di mana jumlah ini merupakan jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh guna untuk mencapai keadaan metanolik yang mantap. Keadaan ini biasa disebut sebagai keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen sendiri terbagi menjadi 2, yaitu keseimbangan nitrogen positif dan keseimbangan nitrogen negatif. Keseimbangan nitrogen positif merupakan jumlah nitrogen yang diserap melebihi dengan jumlah yang keluar dari tubuh, di mana sejumlah nitrogen tertahan di dalam tubuh untuk pembentukan jaringan baru. Keseimbangan nitrogen positif sangat berpengaruh terlebih lagi bagi anak yang sedang tumbuh, wanita hamil, wanita menyusui, maupun pembentukan jaringan. Sedangkan untuk keseimbangan nitrogen negatif itu merupakan jumlah protein yang dibuang yang melebihi jumlah yang dimakan, di mana jumlah protein yang dimakan kurang dari kebutuhan minimum atau tidak ada pembentukan jaringan baru dan protein baru. Selanjutnya, pengertian non-protein nitrogen. Non-protein nitrogen merupakan senyawa-senyawa nitrogen, bukan protein, yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Terdapat lebih dari 15 NPN berbeda di dalam plasma dengan konsentrasi total sebesar 250-400 mg. NPN terbesar adalah urea, yakni sebesar 45%. Zat-zat yang tergabung di dalam NPN diantaranya adalah ureum, asam urat, kreatinin, amonia, dan asam amino. Ureum merupakan zat sisa metabolisme protein yang seharusnya dibuang melalui urin. Ureum disintetis di hati dari katabolisme protein atau asam amino. Urea difiltrasi di glomeruli dan diabsorpsi di tubuli. Urea yang terbentuk akan dibuang melalui ginjal, keringat, air liur, dan feses. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar ureum di dalam darah dan urin: yang pertama, diet; yang kedua, umur; yang ketiga, adanya penyakit atau kelainan metabolisme. Asam urat merupakan produk utama dari katalisme nukleotida, purin, adenosin, dan guanosin. Asam urat disintetis di hati dan dikatalisasi oleh enzim xantin oksidasi. Selanjutnya, urea diangkut ke ginjal. Dalam jumlah kecil, urea merupakan zat organik yang normal yang terdapat di dalam urin. Kreatinin merupakan hasil akhir dari metabolisme kreatin atau pemasok energi untuk otot. Kreatinin disintetis oleh asam-asam amino dan diproduksi di hati, pankreas, dan ginjal. Peningkatan kadar kreatinin di dalam darah dan jaringan tubuh lainnya dapat meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal. Amonia sendiri merupakan hasil katanolisme protein yang banyak diserap dari usus yang terbentuk oleh degradasi bakteri.
Sebagian besar amonia dibentuk oleh bakteri dari protein yang berasal dari makanan ataupun dari urea. Amonia dibentuk di hati dengan oksidatif diaminasi asam amino, terutama glutamic dehidrogenase, yang dapat meningkatkan diaminase dari L-glutarat menjadi ketoglutarat. Terakhir adalah asam amino. Asam amino merupakan protein yang dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Asam amino yang terdapat di dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintetis protein yang kemungkinan merupakan hasil degradasi protein. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai metabolisme non-protein nitrogen. Adapun kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.